Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Besinondo dengan NIM 203111544. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kuliah Manajemen Keuangan Internasional dari pertemuan 1 sampai dengan 7. Materi pertama itu adalah perkenalan dan overview of multinational financial management. Pertama-tama saya akan menjelaskan manajemen keuangan dan manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan adalah ilmu yang hanya membahas satu perusahaan di satu wilayah dan satu hukum saja. Sedangkan manajemen keuangan internasional adalah ilmu yang membahas MNC atau Multinational Corporation, yang artinya membahas lebih dari satu mata uang dan lebih dari satu hukum. Perbedaan yang mendasari manajemen keuangan dan manajemen keuangan internasional adalah objeknya yang dibahas, yaitu kebijakan investasi, kebijakan pendanaan, dan kebijakan dividen. Selain itu, pada materi pertama ini, saya juga mempelajari mengenai proses globalisasi, perbedaan diferensiasi, dari tambahan risiko atau risk, dan tambahan keuangan atau opportunities. Selain itu juga, saya mempelajari bagaimana menghadapi risiko ketika memasuki pasar dan juga perbedaan perusahaan MNC internasional dengan domestik. Pada materi kedua, itu membahas international flow of funds, yang memiliki arti aliran dana internasional seperti neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah ringkasan transaksi terkait dengan bagaimana pembayaran penduduk negara sendiri dengan luar negeri. Neraca pembayaran itu dibagi menjadi dua, yaitu aktiva atau aset dan pasiva atau sumber dana. Apabila neraca pembayaran suatu negara defisit, dampaknya adalah dapat mengakibatkan inflasi karena harga bahan impor akan menjadi lebih mahal. Faktor yang mempengaruhi aliran dana internasional terdiri dari inflasi, exchange rate, interest rate, government policies. Kemudian, adanya penguatan nilai tukar akan berdampak negatif terhadap ekspor dan berdampak positif bagi impor suatu negara. Yang ketiga dan keempat itu membahas mengenai international financial markets dan exchange rate determination. International Financial Markets adalah pasar keuangan internasional yang terdiri dari dua, yaitu pasar uang atau money market dan pasar modal atau capital market. Selanjutnya, Foreign Exchange Market merupakan wadah dalam menukar mata uang satu dengan yang lain. Dilihat dari perbedaan tempat transaksinya dan jenis kurs yang akan ditukar, Foreign Exchange Market dibagi menjadi spot market, over the counter market, interbank market, dan future market. Sedangkan exchange rate determination merupakan nilai suatu mata uang terhadap mata uang yang lain. Exchange rate determination terdiri dari depresiasi, yaitu permintaan nilai mata uang, dan apresiasi, yaitu peningkatan nilai mata uang. Cara menghitung penurunan dan peningkatan mata uang adalah dengan menggunakan rumus, yaitu percent in foreign value, di mana semakin besar perubahan mata uang, jadi volatilnya akan semakin tinggi. Selanjutnya, apabila suatu negara semakin banyak melakukan ekspor, maka permintaan mata uang lokal atau domestik akan menurun. Apabila suatu negara semakin banyak melakukan kegiatan impor, maka permintaan mata uang lokal yang domestik akan meningkat. Semakin tinggi inflasi dalam negeri, nilai mata uang dalam negeri akan semakin melemah. Permintaan terhadap mata uang asing pun akan meningkat, dan banyak investor yang akan menarik investasinya di dalam negeri. Dampaknya yaitu impor naik, ekspor turun. Selain itu, saya juga mempelajari lebih dalam mengenai istilah inflasi, interest rate, income level, governance control, dan market expectation. Selanjutnya, pada materi yang kelima, itu membahas tentang government influence on exchange rate. Nilai tukar itu dapat diklasifikasikan dengan seberapa jauh pertukaran nilai uang yang dikendalikan oleh pemerintah. Pertama itu ada sistem nilai tukar tetap, yaitu pemerintah memiliki hak penuh dalam melakukan intervensi pada nilai tukar yang berfluktuasi dalam batas yang hanya sebentar. Jadi jika nilai tukar mulai menurun tajam, pemerintah dapat melakukan intervensi untuk membantu mempertahankannya. Yang kedua, sistem nilai tukar yang mengambang bebas. Dalam sistem ini, nilai valuta akan ditentukan oleh kekuatan pasar tanpa intervensi dari pemerintah. Di sistem ini, para perusahaan atau multinational corp itu harus dapat mencurahkan sumber dayanya dan operasionalnya untuk mengukur dan mengelola valuta asing, karena jika turun tidak akan dibantu pemerintah. Yang ketiga, ada sistem mata uang mengambang terkendali.
Hal yang ketiga ini merupakan gabungan dari kedua sistem sebelumnya. Dalam sistem ini, nilai tukar akan dibiarkan mengambang bebas setiap hari dengan tidak adanya batasan. Tetapi, pemerintah masih bisa melakukan intervensi untuk membantu agar nilai tukar tidak menurun terlalu tajam. Yang terakhir itu, pada materi ke-6 membahas mengenai currency derivative. Derivatif sendiri merupakan produk yang nilai dari produk tersebut ditentukan oleh produk lain. Sedangkan derivatif mata uang adalah kontrak yang harganya sebagian diturunkan dari nilai mata uang dasar yang diwakilinya. Lalu ada selanjutnya yang dijelaskan yaitu lindung nilai atau hedging. Dalam keuangan internasional dapat dikatakan sebagai suatu investasi yang dilakukan untuk mengurangi risiko pada investasi lain. Lindung nilai juga dapat dikatakan sebagai suatu strategi yang dapat mengatasi risiko bisnis yang tidak terduga. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.